Bisik Baper atau Bincang Asik bareng Penpro. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Untuk teman-teman mungkin yang off cam, boleh on cam kameranya. Saya lanjut. Baik, perkenalkan saya Friska Pramestia, Angkatan 2020, selaku staf pendidikan dan profesi yang akan menjadi moderator pada Bisik Baper volume 4 dengan tema Acne, Causes, Types, and Treatment pada malam hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah hadir pemateri yang luar biasa, yaitu Dr. Gusti Ayu Vina Mary Giovanni, Magister Biomedik, Spesialis Kulit Kelamin. Selamat malam, Dok. Selamat malam adik-adik semua, terima kasih. Bagaimana kabarnya, dokter? Kabar baik, gimana kabarnya semua? Kabar baik, Dok. Puji Tuhan, Dok. Suara saya kedengaran jelas ya? Iya, Dok. Kedengaran, Dok. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dok, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada Bisik Baper pada malam hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari dokter untuk teman-teman Penpro yang bertugas. Saya persilakan untuk share screen. Dr. Gusti Ayu Vina Mary Giovanni, Magister Biomedik, Spesialis Kulit Kelamin. Experience, General Practitioner, Bali International Medical Center Hospital, Kuta, Bali, Februari tahun 2010 dan Desember tahun 2013. Dermatovenereologis, Manika Estetik Klinik, Denpasar, Bali, Februari tahun 2019 hingga Agustus tahun 2021. Dermatovenereologis, Prima Medica Hospital, Denpasar, Bali, April 2019 hingga Juli 2019. Dermatovenereologis, Siloam Hospital, Denpasar, Bali, Oktober 2019 hingga sekarang. Dermatovenereologis, DIMC Siloam Hospital, Nusa Dua, Bali, Februari 2020 hingga sekarang. Selanjutnya, Dermatovenereologis, Elvi Skin Aesthetic and Wellness, Denpasar, Bali, Oktober 2021 hingga sekarang. Untuk education, Dermatology and Venereology Combined Degree Program, University of Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia tahun 2018. Bachelor of Medicine, University of Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia 2010. Senior High School, SMA Negeri 1 Negara, Jembrana, Bali, Indonesia tahun 2004. Junior High School, SLTP 1 Negara, Jembrana, Bali, Indonesia tahun 2001. Elementary School, SD Negeri 3 Dawaru, Jembrana, Bali, Indonesia tahun 1998. Untuk organization, Kepala SMF Dermatology and Venereology Siloam Hospital Denpasar tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, achievement. Saya akan membacakan 3 achievement terbaru dari dokter. Yang pertama, Indonesia Delegate at ASEAN China Youth Leaders Symposium tahun 2011. Yang kedua, ASEAN Indonesian Youth Ambassador tahun 2009. Yang ketiga, First Runner-up
Duta Bahasa Bali Provinsi Bali tahun 2008. Selanjutnya, Certification and Courses. Saya akan membacakan 3 certification and courses yang terbaru dari dokter. Yang pertama, Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress Global The Virtual Edition November tahun 2020. Yang kedua, Cosmetic Dermatology Inquiring Conference from Evidence to Experience in Cosmetic Dermatology Solo Februari tahun 2020. Selanjutnya, First Annual Meeting of Indonesian Conference of Laser Aesthetic Dermatosurgery Bali April tahun 2019. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan pembacaan publication terbaru dari dokter, yaitu Seroderma pigmentosum in e-book Clinical Case in Middle Years Pediatric Dermatology Clinical Case in Dermatology Springer 24 Maret tahun 2022. Selanjutnya, terapi kondiloma acuminata menggunakan asam trikloroasetat 80% dan kalium hidroksida 10% pada seorang laki-laki yang berhubungan seksual dengan lelaki. Medisina 2018, volume 49. Baik, demikianlah pembacaan CV dari Dr. Vina. Oke, baik. Sudah terlihat jelas slide-nya? Ya, dokter, sudah kelihatan jelas, dok. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan sharing mengenai acne, causes, types, and treatment. Jadi apakah itu acne atau jerawat, kemudian penyebabnya apa, tipe-tipenya apa, serta bagaimana penanganan yang pas untuk kasus acne itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa acne ini merupakan salah satu penyakit kulit yang sangat sering ditemui di masyarakat, di mana acne ini tidak hanya terjadi pada usia remaja, tapi kadang juga sampai dewasa lanjut juga masih ada yang aknenya belum sembuh-sembuh sempurna. Jadi di sini penting sekali bagi kita bagaimana kita tahu akne itu seperti apa dan bagaimana untuk mencegah sejak dini seperti itu. Baik, jadi akne itu sendiri merupakan suatu penyakit kulit, yaitu suatu penyakit kulit yang bersifat peradangan, di mana akne itu sendiri atau jerawat bahasa awamnya itu merupakan terjadinya peradangan pada folikel pilosebaceous pada kulit. Dapat dilihat pada gambar, jadi normalnya folikel sebaceous itu berbentuk seperti pada slide, di mana folikel ini terletak pada bagian lapisan dermis, kemudian di sekitarnya terdapat kelenjar sebasea, itu yang mensuplai dari folikel pilosebaceous ini. Nah, folikel pilosebaceous ini, kelenjar sebaceous ini sebenarnya terdapat hampir di seluruh permukaan tubuh kecuali telapak tangan, telapak kaki, kemudian daerah genital seperti penis seperti itu tidak ada kelenjar sebaceusnya. Dan yang paling banyak biasanya ditemukan pada area wajah dan area badan. Jadi badan itu adalah dada dan punggung. Sehingga kalau kita lihat biasanya kejadian akne lebih sering mengenai wajah, kemudian leher, back acne atau jerawat pada punggung itu yang paling sering kita temui di masyarakat. Dan biasanya ini dimulai pada saat umur pubertas, yaitu kira-kira rentangan usianya 15 hingga 19 tahun. Nah, apakah penyebab dari akne itu sendiri? Penyebab akne ini sebenarnya suatu proses yang multifaktorial. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini merupakan suatu proses peradangan yang kronik pada folikel pilosebaceous. Nah, namun di sini ternyata beberapa mekanisme juga terlibat dalam terjadinya akne. Jadi peradangan itu tidak hanya bersifat suatu peradangan murni semata, bisa dikombinasi dengan adanya infeksi. Mohon izin, dokter.
Suara saya kedengaran? Halo? Iya dokter, sudah kedengaran dok suaranya. Oke. Dari saya mulai dari awal atau bagaimana? Permisi dokter, izin dok, tadi dokter terakhir menjelaskan dok di slide pertama dok. Oke, sebentar ya. Dari sini ya? Iya dokter. Oke. Jadi, akne itu sendiri merupakan suatu peradangan kronis pada folikel pilus sebaceus pada kulit, di mana folikel pilus sebaceus pada kulit ini terdapat hampir di seluruh tubuh pada kulit, kecuali pada telapak tangan, telapak kaki, dan pada genital. Namun, sebagian besar folikel pilus sebaceus pada kulit ini terdapat pada wajah dan trunk atau bagian badan ya, dada dan punggung. Sehingga manifestasi yang bisa kita lihat pada kasus jerawat ini biasanya kita temukan pada area wajah, leher maupun punggung dan dada atas. Dan ini sangat sering kita temukan terutama mulai pada rentang usia pubertas yaitu 15 hingga 19 tahun. Kemudian ini merupakan penyebab-penyebab dari akne itu sendiri. Akne itu sendiri selain merupakan suatu proses peradangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi akne ini dapat terjadi karena juga adanya invasi dari bakteri P. acne. Jadi bakteri P. acne ini masuk ke dalam kulit yang sudah mengalami peradangan, itu akan mengakibatkan peradangan yang terus berkepanjangan. Di mana proses peradangan itu ternyata sudah terjadi pada saat mulai terbentuknya mikrokomedon. Jadi sudah mulai ada meskipun itu pada klinisnya, pada wajah itu masih belum terlihat apa-apa, tapi ternyata di bawah kulit itu sudah mulai reaksi peradangan itu muncul. Nah, adanya bakteri P. acnes yang masuk ini, itu akan mengakibatkan aknenya akan semakin berkembang. Jadi dari awalnya yang hanya terlihat seperti bintik kecil, kemudian mulai muncul yang namanya kemerahan, kemudian ada pus atau nanah, di situ sudah mulai ada, dan bisa mengalami nodul atau kista. Jadi sudah mulai benjolannya mulai besar-besar terlihat pada kulit. Selain inflamasi, kemudian ada juga yaitu stres, di mana stres ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi reaksi inflamasi. Jadi stres itu ada dua, yaitu stres emosional dan stres fisikal, di mana stres emosional ini akan memicu pelepasan hormon, kemudian pelepasan sitokin-sitokin proinflamasi yang mengakibatkan inflamasi dari akne itu semakin bertambah, dan stres fisikal seperti misalnya overuse dari tubuh, kelelahan, yaitu over exercise juga bisa, itu mengakibatkan meningkatnya proses inflamasi, kurang tidur juga bisa mengakibatkan akne itu semakin parah, seperti itu. Selanjutnya itu hormon, di mana hormon ini sendiri merupakan eee, memiliki pengaruh yang sangat penting bagi terjadinya akne. Jadi hormon itu ada 2, yaitu hormon wanita dan hormon laki-laki. Hormon laki-laki atau hormon androgen itu juga sebenarnya terdapat pada pria dan wanita. Kemudian hormon wanita yaitu estrogen, itu juga mempengaruhi terjadinya akne, di mana hormon laki-laki atau hormon androgen, kadar androgen yang tinggi ternyata akan mengakibatkan produksi dari kelenjar sebaceus itu meningkat sehingga risiko untuk terjadinya akne akan semakin tinggi. Sedangkan ternyata hormon estrogen itu memiliki peran sebaliknya, yaitu membantu untuk menurunkan derajat keparahan akne. Jadi kalau misalnya kita lihat pada wanita yang sudah pubertas, sudah mengalami siklus menstruasi, jadi pada saat premenstrual, di mana hormon estrogen itu sudah mulai turun, di sana mulai terjadi yang namanya akne hormonal. Jadi kalau cewek-cewek yang sudah menstruasi bisa dilihat biasanya sudah mau mens mulai muncul yang namanya komedo, kemudian papul, mulai muncul yang namanya akne. Meskipun biasa kalau tidak separah yang memang memiliki akne seperti itu. Kemudian diet. Diet itu sendiri juga berpengaruh terhadap terjadinya akne, di mana dari penelitian didapatkan bahwa makanan-makanan dengan high glycemic index yang tinggi, seperti misalnya
seperti misalnya makanan, kayak es krim, boba-boba, seperti itu yang gulanya tinggi, itu ternyata memicu, insulin, dan insulin itu ternyata memiliki hubungan juga dengan yang namanya produksi kelenjar sebasea, produksi dari kelenjar sebasea, kemudian pelepasan dari sitokin-sitokin, proinflamasi, sehingga muncul, yang namanya akne. Kemudian untuk vitamin defisiensi ini, ternyata didapatkan dari, penelitian-penelitian bahwa kekurangan vitamin D, vitamin C, vitamin A, dan E itu memiliki risiko tinggi untuk terjadinya akne. Meskipun mekanisme pastinya masih belum jelas, akan tetapi, dari penelitian didapatkan bahwa ternyata ada hubungannya antara kekurangan vitamin dengan, munculnya akne. Kemudian yang terakhir yaitu, evolutionary biology, di mana evolutionary biology ini merupakan salah satu faktor, yang penting juga, di mana, kalau kita lihat ini, akne ini berhubungan dengan yang namanya family trait. Jadi, dari pohon keluarga, itu kalau ditelusuri orang, seseorang yang memiliki akne ternyata memiliki riwayat, akne pada keluarga. Jadi, orang tua yang memiliki akne akan berisiko tinggi bahwa anaknya juga nanti akan mengalami akne. Jadi sudah dilakukan beberapa penelitian seperti twin studies, kemudian, penelitian-penelitian, pohon keluarga, di mana, terjadinya akne pada satu keluarga itu diteliti dan dicari apakah, gen apakah sebenarnya yang bermutasi pada, kejadian akne tersebut. Meskipun sampai sekarang masih belum ditemukan, akan tetapi, ternyata orang tua yang memiliki akne, anak-anaknya juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan, untuk memiliki akne dibandingkan orang tua yang tidak, memiliki akne, seperti itu. Kemudian dari patogenesis, jadi, pada gambar A itu dapat dilihat bahwa gambar A itu adalah gambar bakteri P. acne, di mana bakteri P. acne ini memiliki, faktor-faktor virulensi yang, dapat mempermudah invasi dari bakteri P. acne ke folikuler, kulit kita. Jadi sebenarnya bakteri P. acne ini merupakan suatu bakteri komensal pada kulit, yang mana kalau misalnya, barrier kulit kita terganggu, itu akan mengakibatkan mudahnya si bakteri itu masuk ke dalam kulit. Jadi yang B itu dapat dilihat bahwa ternyata, si P. acne itu bisa masuk ke hair follicle, jadi ada, enzim-enzim seperti misalnya lipase, ekstraseluler lipase dari P. acne itu, dia akan mampu untuk mendegradasi, lipid dari, mmm, kulit kita. Jadi barrier kulit kita akan terganggu, sehingga si P. acne itu bisa mudah masuk ke dalam, follicle pilosebaceous. Dan gambar C itu sudah terlihat bahwa, bakteri P. acne sudah mulai mensekresi dari, faktor-faktor virulensinya. Kemudian, eee, setelah faktor-faktor virulensinya masuklah ke mekanisme gambar D, sialidase. Jadi sialidase ini fungsi untuk memecah, pertahanan dari host untuk dapat menghasilkan peradangan. Kemudian, CAMP5 ini akan mengakibatkan pore formation, kemudian si, GH itu, akan mengakibatkan adanya hiperkronifikasi, jadi penumpukan dari sel-sel kulit mati. Porfirin juga akan mengakibatkan, semakin banyak sel kulit mati yang, menumpuk di sana, sehingga nantinya proses peradangan akan tetap berlanjut. Kemudian yang E itu adalah gambar di mana sudah terjadi inflamasi pada akne. Jadi kalau kita bandingkan gambar di E dan gambar B, di mana gambar B itu, eee, si bakteri P. acne mulai masuk dan gambar E itu sudah mulai muncul peradangan. Jadi kelenjar sebaceous, dari gambar E itu sudah mulai, membesar. Jadi ini permukaan kulit sudah mulai meningkat karena peradangan yang diakibatkan oleh bakteri P. acne. Kemudian patogenesis dari terjadinya akne itu sendiri dari mikrokomedon, kemudian dia menjadi papul, menjadi nodul, itu terjadi seperti gambar, seperti berikut. Jadi dari A itu adalah mikrokomedon. Mikrokomedon ini masih, berupa hiperproliferasi dari folikel pilosebaceous-nya. Namun, dari segi, wajah kita, kulit kita, itu masih belum jelas untuk terjadinya akne, biasanya masih terlihat normal. Sudah mulai ada sedikit, bintik,
kalau bahasa awamnya sudah kita meraba itu seperti teraba sesuatu, namun masih belum jelas kelihatan kalau kita melihat langsung dari kaca. Padahal pada gambar A sudah terjadi yang namanya sekresi sebum, hiperkeratotik, dan penumpukan dari korneosit. Kemudian yang B itu sudah terjadi yang namanya komedon. Jadi komedon ini adalah penumpukan korneosit, sel-sel kulit mati sudah menumpuk, dan adanya dilatasi dari folikel ostium. Kemudian gambar C itu sudah papul dan pustul. Jadi papul dan pustul ini sudah terjadi pelebaran pada unit folikular, sudah terjadi proliferasi bakteri P. acnes dan adanya inflamasi perifolikular. Jadi sudah membengkak. Jadi sudah ada yang namanya papul. Papul itu adalah penonjolan dari kulit di mana bisa berwarna sewarna kulit atau bisa kemerahan atau eritema. Pustul itu artinya sudah mulai ada nanah yang terlihat pada permukaan kulit. Kemudian yang D itu adalah nodular. Jadi pada proses nodular ini, proses inflamasi sebelumnya di gambar C itu karena terjadi secara terus-menerus berkepanjangan, akhirnya mengakibatkan pecahnya dinding folikular sehingga terjadi perifolikular inflamasi. Jadi peradangannya tidak hanya di folikel sebaseus aja, tapi sudah mulai ke jaringan sekitarnya. Sehingga apabila pecahnya hingga ke superficial, dia akan rentan mengakibatkan yang namanya scar. Dan ini adalah clinical manifestasi dari akne itu sendiri. Yang A dan B itu adalah komedon. Jadi yang A itu namanya whitehead atau komedo tertutup, yang B itu namanya blackhead atau komedo terbuka. Jadi yang blackhead itu sangat gampang untuk keluar karena ada opening dari folikel rambutnya, folikel vilosebacea. Namun yang A itu sangat sulit untuk keluar sehingga perlu dilakukan tindakan untuk mengeluarkan jaringan di dalamnya. Jadi sebasea itu kalau misalnya mau dikeluarkan harus diekstraksi. Sedangkan yang C itu sudah terlihat adanya papul dan pustul. Papul itu adalah benjolan yang berwarna kemerahan, kemudian pustul itu sudah ada nanahnya. Tonjolan-tonjolan kulit yang sudah bernanah namanya pustul, kalau yang kemerahan namanya papul. Kemudian pada D itu sudah terjadi nodul, sudah terjadi kista. Jadi seperti gambar sebelumnya, sudah ada peradangan di sekitar jaringan dari folikel vilosebacillus. Kemudian, untuk derajat keparahan akne, berdasarkan panduan tata laksana akne di Indonesia pada tahun 2015, itu dibagi menjadi mild, moderate, dan severe, itu berdasarkan banyak tidaknya lesi. Jadi itu dihitung apabila komedo kurang dari 20 atau didapatkan lesi inflamasi, lesi meradang, misalnya inflamasi itu berarti sudah ada tanda eritema di sana. Itu kurang dari 15, jadi ini dikatakan mild. Kemudian moderate itu didapatkan 30 hingga 125 lesi, baik itu komedo maupun lesi inflamasi. Kemudian severe acne dengan total lebih dari 125, jadi sudah ditemukan adanya kista, komedon, dan lesi-lesi inflamasi. Ini didapatkan dari Hayashi pada tahun 2008. Jadi Hayashi itu melakukan pemotretan bagaimana standar fotografi untuk acne severity grading. Jadi untuk mild itu dapat dilihat, jadi jerawatnya memang masih tidak terlalu terlihat. Jadi moderate dan severe, very severe. Jadi itu sudah dikelompokkan oleh Hayashi pada tahun 2008. Kemudian untuk treatment itu sendiri tergantung dari tipe lesinya, apakah dia blackhead, apakah dia whitehead, komedonya, ataukah dia papul, pustul, apakah dia sudah ke severe acne, jadi terapinya akan berbeda-beda. Namun di awal biasanya kita akan mulai dengan treatment topikal, yaitu tretinoin, benzoyl peroksida, dan azelaic acid. Biasanya itu adalah lini yang awal kita berikan apabila pasien itu baru pertama kali berobat. Namun perlu dilihat juga apakah derajatnya seperti apa. Apabila derajatnya sudah ke mild atau sudah ke severe, mungkin perlu dikombinasikan dengan obat oral juga. Ini adalah tata laksana akne di Indonesia berdasarkan Indonesia Acne Expert Meeting 2015. Di mana untuk derajat yang ringan, first line-nya itu dengan retinoic acid, kemudian salicylic acid,
benzoyl peroksida untuk yang sudah mulai ada pustul atau pada wanita hamil. Jadi pada wanita hamil yang paling aman itu adalah benzoyl peroksida. Kemudian untuk yang moderate sudah dapat ditambahkan dengan antibiotik. Topikal masih bisa. Sedangkan yang severe biasanya kita rekomendasikan dengan oral seperti itu. Untuk wanita hamil biasanya antibiotik yang kita berikan adalah erythromycin. Kemudian yang second line topikal itu adalah azelaic acid untuk yang mild, kemudian untuk yang moderate itu azelaic acid, kemudian salicylic acid, kemudian triamcinolone acetonide intralesi, jadi diinjeksi di bagian yang meradang. Akan tetapi pada wanita hamil tetap benzoyl peroksida saja. Pada kasus urgent yang memang peradangannya besar, memberikan rasa nyeri, triamcinolone acetonide intralesi itu injeksi masih bisa dipikirkan seperti itu. Kemudian untuk oral dapat dikombinasikan dengan antibiotik lainnya. Beberapa antibiotik lain yang saat ini masih dikembangkan untuk akne adalah selain doxycycline dan erythromycin itu ada azithromycin, kemudian clindamycin juga digunakan. Kemudian third line-nya ini sudah mulai dikombinasi. Jadi untuk yang ringan itu sudah mulai kombinasi antara retinoic acid dan benzoyl peroksida, kemudian antibiotik topikal yang dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk wanita hamil tetap masih benzoyl peroksida. Kemudian yang untuk moderate juga sama, mungkin bisa ditambahkan dengan antibiotik oral yang lain. Kemudian untuk yang severe, selain treatment tadi sudah dapat ditambahkan dengan isotretinoin seperti itu. Jadi isotretinoin oral. Kemudian untuk terapi adjuvan biasanya kita lakukan kalau memang terapi first, second, dan third line-nya itu sudah tidak memberikan hasil yang maksimal. Jadi kita KIE bagaimana cara membersihkan wajah, perawatan wajah, skincare-nya apa yang harus dilakukan, kemudian kemudian ditawarkan untuk melakukan chemical peeling, kemudian low laser terapi juga bisa, dan treatment lainnya, yaitu penggunaan dari beberapa skincare seperti Papulex, seperti itu, sunscreen yang hipoalergenik. Kemudian untuk maintenance, biasanya tetap kita berikan yang namanya chemical peeling secara reguler, retinoic acid dengan konsentrasi 0,01 hingga 0,025%. Seperti itu. Jadi mengapa sangat penting untuk mengobati akne dari sejak dini? Karena akne itu sendiri merupakan, selain dia suatu masalah yang bersifat estetik ya, kalau kita lihat mungkin itu kesan pertama dari orang apabila wajah kita akne, jadi kesan pertamanya secara estetik tidak baik untuk terlihat. Tapi ternyata akne itu sendiri merupakan suatu penyakit peradangan. Jadi memang kalau kita tidak obati secara dini akan mengakibatkan munculnya komplikasi. Selain komplikasi yang muncul, ternyata akne itu juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri penderitanya. Jadi biasanya kalau akne apalagi sudah derajat yang parah, akan terjadi low self-esteem. Artinya mungkin akan menarik diri dari pergaulan, membatasi lingkungan sosial si pasien, bahkan dapat mengakibatkan depresi pada penderitanya. Kemudian untuk komplikasi dari akne itu sendiri, apabila tidak mendapatkan penanganan yang optimal, akne itu dapat mengakibatkan terjadinya scar akne. Scar akne itu ada beberapa tipe, jadi tergantung dari tipe-tipenya yang muncul di awal. Ada yang ice peak, ada yang rollings, ada yang box scar, dan ini scar akne ini untuk pemulihan memerlukan penanganan yang lama dan rutin seperti itu. Biasanya paling tidak memerlukan waktu 3-6 bulan untuk terlihat perbaikan, belum sembuh sempurna seperti itu. Sehingga penting bagi kita untuk melihat dan mengenali masalah akne, mengobati akne secara dini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hyperpigmented post-inflamasi. Jadi bercak kecoklatan setelah inflamasi. Biasanya ini terjadi apabila akne itu dipencet sendiri, sering digaruk seperti itu, sehingga mengakibatkan bercak-bercak kulit menjadi coklat. Dan yang terakhir yaitu eritema post akne, di mana sebenarnya akne itu sudah sembuh, akan tetapi peradangan dan kemerahannya itu masih tetap berlanjut,
Sehingga ini yang agak susah untuk dihilangkan, karena sebenarnya proses dari akne itu sendiri sudah selesai, namun proses peradangannya masih berlanjut, seperti itu. Nah, eee, kemudian banyak berkembang di masyarakat beberapa mitos atau mitos-mitos yang, eee, terjadi, seperti misalnya ada yang mengatakan skin detoksifikasi untuk akne. Bisakah kita melakukan skin detoksifikasi untuk akne? Perlu kita ketahui, kulit itu merupakan, organ terluas dari tubuh. Melakukan skin detoksifikasi untuk akne sebenarnya itu adalah mitos, karena kulit kita bukan Eb ek organ yang berfungsi untuk detoksifikasi. Jadi kalau misalnya ada nih iklan-iklan yang bilang, "Oh itu, pakai skin detoksifikasi, jadi perlu detoks kulit untuk masalah akne." Jadi itu, jangan dipercaya. Jadi kita harus bantu sebagai tenaga medis, kita juga harus bantu meluruskan, apa yang sebenarnya terjadi. Karena kulit kita itu bukan organ detoks. Jadi yang dibilang skin detox untuk akne itu sama sekali tidak benar. Kemudian stres, mengakibatkan munculnya akne. Ya, kalau ini memang, fakta ya. Jadi stres itu dapat, mengakibatkan terjadinya akne. Kemudian banyak juga yang mengatasi akne dengan yang namanya bawang, kemudian jus lemon, pasta gigi, supaya aknenya cepat kering. Bu tapi apa yang terjadi bukannya cepat kering, malah menimbulkan yang namanya, eee, pos inflamasi hiperpigmentasi yang seperti tadi bercak kecoklatan atau, eritema yang berkepanjangan seperti yang tadi juga komplikasi dari akne kalau misalnya tidak ditangani dengan jelas. Jadi penting bagi kita bagaimana untuk mengobati dari awal dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencegah. Jadi bagaimana kita mencegah terjadinya akne, paling tidak kita menjaga kebersihan, tetap membersihkan wajah 2 kali sehari, kemudian, melakukan aplikasi moisturizer. Jadi pelembab itu penting ya, meskipun jerawat, pelembab itu berfungsi penting untuk menjaga barrier kulit agar tetap, intak, agar tetap sehat. Jadi ketika ada invasi bakteri dari luar, akan ada sistem pertahanan kulit yang, mmm, membantu untuk melawan dari, eee yang namanya invasi bakteri dari luar, seperti itu. Baik, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Meskipun tadi sempat terkendala, jaringan ya, semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Terima kasih untuk, waktu saya kembalikan kepada Ica. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Nisa, izin bertanya dokter, bagaimana tanggapan dokter jika ada seseorang yang sedang mengalami akne, tapi masih memakai makeup yang tebal untuk menutupi aknenya, dok. Terima kasih, dok. Untuk itu, dok, apakah dokter ingin langsung menjawab pertanyaannya, dok, ataukah pertanyaannya dirampung terlebih dahulu, dok? Ditampung aja dulu ya, jadi nanti sekalian saya jawab. Ya, baik, dokter. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Nurfidia, angkatan 2021, pertanyaannya yaitu, selamat malam dokter, perkenalkan saya Nurfidia. Adapun pertanyaan saya yaitu apakah dokter mempunyai saran ataupun tips cara untuk memperbaiki bekas luka jerawat. Terima kasih dokter. Selanjutnya dari Muhammad Sadam, angkatan 2021, pertanyaannya yaitu saya sering melakukan treatment di beberapa klinik yang ada di Kota Makassar. Nah, dok, penyebab terjadi kulit kering sehabis treatment, dok, apa penyebab terjadi kulit kering sehabis treatment? Tapi, dok, setelah beberapa hari kulitnya sudah kembali normal. Kalau boleh tahu, dok, ini penyebabnya apa ya, dok? Dan bagaimana penggunaan chemical exfoliating, dok, untuk kulit berjerawat, dok, dan apakah ada aturannya, dok? Selanjutnya untuk Ceria dari angkatan 2021, pertanyaannya yaitu bagaimana cara menghilangkan komedo di hidung, dok, dengan tepat? Terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Herjelita dari angkatan 2021. Pertanyaannya yaitu, apakah benar ketika kita menggunakan krim dokter, hal itu dapat membuat kita ketergantungan? Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Mungkin itu saja pertanyaannya dok. Apakah dokter langsung ingin menjawab dok?
Oke, saya jawab satu-satu ya. Dari yang pertama, saya lupa ini namanya siapa yang menanyakan. Pertanyaannya akne, sudah akne tapi masih memakai makeup yang tebal untuk menutupi, aknenya, seperti itu ya? Jadi untuk masalah akne itu sendiri sebenarnya dia adalah proses inflamasi yang mengakibatkan tersumbatnya, follicle pilosebaceous. Apabila memakai makeup memang masih diperbolehkan kalau untuk yang, akne. Akan tetapi makeup tebal untuk, menutupi akne seperti misalnya penggunaan concealer seperti itu, nah ini yang tidak direkomendasikan karena sebenarnya dengan, memakai concealer apalagi base, dari concealer itu sebagian besar kan minyak. Jadi dia akan semakin menutupi, pori-pori kulit. Pori-pori yang tertutup akan semakin mengakibatkan munculnya peradangan. Jadi peradangannya tidak akan, selesai seperti itu. Kalau misalnya digunakan sesekali untuk acara, misalnya ada acara, yang perlu memakai makeup, itu masih oke, masih, sekali-sekali masih bisa digunakan. Akan tetapi kalau digunakan tiap hari untuk menutupi, jerawat, itu sebaiknya jangan. Jerawat itu jangan ditutupi, jerawat itu diobati ya. Jadi jangan, menggunakan, makeup tebal, apalagi yang foundation, concealer yang memang konsistensinya sangat padat dan yang bersifat komedogenik, itu akan mengakibatkan jerawatnya makin parah. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah dari Nurvidia ya, bagaimana cara memperbaiki, bekas luka karena jerawat. Nah, jadi, bekas luka karena jerawat itu ada berbagai macam tipe. Seperti yang sudah saya jelaskan itu, ada scar acne, ada yang box scar, kemudian ada yang ice pick. Nah, apabila untuk, mengatasi, scar acne seperti itu, tidak cukup hanya dengan krim saja. Jadi kalau misalnya ada nih online orang jualan krim A itu bisa, dipakai untuk menghilangkan bopeng akne. Jadi itu sama sekali tidak bisa, jadi jangan dipercaya karena teman-teman, adik-adik semua hanya akan buang-buang uang untuk, krim-krim seperti itu. Jadi yang namanya scar acne, memang perbaikannya adalah dengan tindakan. Karena, seperti, kulit, jadi kulit harusnya kan lapisannya datar, akan tapi pada akne dia sudah ada cekungan seperti itu, jadi ada yang agak celong ke bawah. Nah, bagaimana kita meratakan, permukaan kulit kita, jadi, perlu melakukan beberapa treatment seperti misalnya, chemical peeling. Chemical peeling itu bisa dilakukan untuk, memperbaiki struktur kulit, namun prosesnya akan lama. Yang selanjutnya yang, di atas dari chemical peeling itu menggunakan yang namanya microneedling. Jadi microneedling itu menggunakan ballpoint seperti pen yang ada jarumnya. Jadi itu akan, dilakukan perlukaan pada permukaan kulit, sehingga nanti akan terjadi suatu proses yang namanya peradangan lagi, di mana proses peradangan setelah perlukaan itu akan mengakibatkan penyembuhan jaringan. Jadi otomatis diharapkan nanti jaringan kulit yang tadinya agak jeglong, ya agak, ke bawah, itu akan perlahan-lahan naik ke atas. Namun memang perlu paling tidak 3 sampai 5 kali treatment untuk melihat perbaikannya. Jadi sekali treatment tidak cukup. Kemudian yang lebih agresif adalah laser, CO2. Jadi laser CO2 itu bersifat ablatif. Ablatif artinya dia, bersifat agresif terhadap permukaan kulit. Jadi dia akan kalau kita, menggunakan laser CO2, jadi itu akan, mengakibatkan perlukaan pada kulit sama seperti si microneedling, akan tetapi perlukaan kulit yang diakibatkan oleh laser itu lebih, downtime-nya lebih lama. Jadi maksudnya proses pemulihannya lebih lama, karena seperti ada terstempel, jadi ada seperti stempel di wajah. Jadi karena kulit itu seperti dibakar, akan tetapi menggunakan yang namanya CO2 laser. Jadi diharapkan nanti akan muncul penyembuhan luka. Kalau dengan CO2 laser, biasanya penyembuhan dari tindakannya sekitar 2 minggu. Akan tetapi memang perlu 2 sampai 3 kali treatment untuk, supaya hasilnya terlihat, seperti itu. Jadi memang, memperbaiki bekas luka itu sangat, susah ya, jadi sebaiknya jangan sampai berbekas. Kalaupun ada akne, diobati dari awal, jangan dipencet sendiri. Karena pemencetan sendiri itu biasanya akan mengakibatkan, munculnya si bopeng atau bekas luka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari Muhammad Sadam kalau nggak salah namanya ya, penyebab terjadinya kulit kering setelah treatment. Eee, apakah treatment-nya itu chemical peeling ya? Kalau misalnya treatment chemical peeling, jadi chemical peeling itu mengaplikasikan cairan kimia
pada permukaan kulit wajah kita, di mana cairan kimia itu bertujuan untuk melakukan pengelupasan terhadap kulit-kulit terluar kita. Jadi sel kulit mati itu dikelupas sehingga memang pasti akan terasa kering, kusam, kemudian mengelupas selama 3 sampai 5 hari, paling lama 1 minggu. Namun setelah itu biasanya terjadi perbaikan luka, mulai terjadi kulit terlihat lebih sehat, lebih glowing, biasanya seperti itu. Kemudian aturan untuk chemical peeling, eee, chemical peeling itu paling tidak dilakukan tiap 3 sampai 4 minggu sekali. Jadi sebulan sekali itu sudah baik ya. Terlalu agresif, misalnya setiap 2 minggu sekali, itu juga tidak terlalu baik karena biasanya proses penyembuhan luka itu baru terjadi 2 minggu, kayak gitu. Jadi 5 hari sudah mulai perbaikan dan maksimalnya 2 minggu untuk kulit itu sembuh seperti awal lagi. Akan tetapi kalau misalnya tiap 2 minggu kita eksfoliasi, biasanya rentan terjadi iritasi, seperti itu. Dan aturan dari chemical peeling, dilihat dulu masalahnya apa. Apakah masalahnya jerawat? Karena terdapat berbagai jenis chemical peeling. Kalau misalnya untuk jerawat, biasanya kita cari yang kandungannya salicylic acid. Kalau misalnya yang kandungannya, kalau misalnya untuk tujuan untuk memutihkan, mencerahkan, flek seperti itu, yang dipakai adalah yang memiliki paling tidak kandungannya glycolic acid. Dan itu juga kita mulai dari konsentrasi yang rendah, misalnya 20% dulu, kemudian setelah 2-3 kali treatment, apabila sudah kulit kita sudah terkondisikan, maksudnya sudah oke dengan konsentrasi 20%, baru kita perlahan-lahan naikkan. Jadi kalau misalnya kita mau treatment di klinik, tanya dulu, ini peelingnya apa, isinya apa, konsentrasinya berapa di awal. Jangan di awal langsung ngambil yang konsentrasi 50, apalagi tidak ada priming sebelumnya. Priming itu artinya kita diberikan krim dulu supaya kulit kita siap untuk mendapatkan treatment. Jadi kalau misalnya kita datang ke klinik, ujuk-ujuk, saya mau treatment, ditawarinlah chemical peeling tanpa adanya priming, itu sebaiknya ditunda dulu. Karena chemical peeling tanpa priming, itu beresiko untuk adanya hiperpigmentasi pasca treatment. Jadi adanya bercak kecoklatan, jadi seperti flek, jadi hiperpigmentasi kulitnya. Jadi ada noda hitam pada kulit. Itu salah satu resiko jika tanpa priming dan langsung konsentrasi yang tinggi. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, cara menghilangkan komedo di hidung. Oke, kalau komedo di hidung biasanya cara itu tergantung komedonya apa. Apakah dia blackhead, apakah dia whitehead, komedo terbuka atau tertutup. Apabila komedo tertutup, itu masih bisa dilakukan dengan eksfoliasi chemical peeling. Akan tetapi kalau jenisnya adalah whitehead atau komedo tertutup, itu tidak hanya berlaku pada hidung ya, pada area pipi, dahi itu juga sama. Jadi kalau memang ada komedo sebaiknya dilakukan ekstraksi. Ekstraksi itu dikeluarkan. Jadi ekstraksinya pun ada caranya. Biasanya kita perlu melakukan lubang, jadi dibuat lubang dulu di komedonya itu, kemudian dipencet, dikeluarkan. Dan dikeluarkannya pun juga ada caranya. Jadi sebenarnya jangan mengeluarkan komedo atau memencet jerawat sendiri, karena ditakutkannya nanti malah akan mengakibatkan star acne seperti itu. Yang terakhir, apakah krim dokter bikin ketergantungan? Nah, kalau misalnya krim untuk jerawat, itu kita harus tahu isinya apa. Jadi kalau misalnya teman-teman, adik-adik berobat nih, misalnya ada jerawat, tanya sama dokternya, dokter isinya apa? Yang bikin ketergantungan adalah apabila isinya adalah steroid. Di mana steroid itu memang memberikan efek yang cepat sekali. Kalau misalnya jerawatnya meradang, dikasih krim steroid 3-5 hari pasti membaik. 10 hari maksimal pasti sembuh jerawatnya. Akan tetapi kalau krim di stop, biasanya jerawatnya flare up. Itu kalau isinya steroid ya. Jadi efeknya akan cepat sekali menyembuhkan jerawat, akan terlihat putih, akan tetapi efek jangka panjangnya itu banyak. Misalnya begitu di stop, dia akan muncul lagi yang namanya acne post steroid seperti itu. Kemudian akan muncul yang namanya rambut-rambut halus tumbuh pada area tidak seharusnya di pipi, kemudian di dahi itu akan tumbuh rambut, atau kulit jadi tambah tipis, di pembuluh darah sudah mulai kelihatan
atau telangiectasia itu sudah ada. Jadi itu efek sampingnya yang bikin ketergantungan. Akan tetapi kalau misalnya memang isinya adalah retinoic acid, retinoin, salicylic acid, itu tidak akan membuat ketergantungan. Dalam artian di stop tidak akan mengakibatkan permasalahan seperti yang ditimbulkan oleh si steroid ini. Tapi yang namanya kulit cenderung berjerawat memang perlu penanganan berkelanjutan. Jadi tidak bisa sama seperti kulit orang yang tidak akne, yang tidak berjerawat. Seperti misalnya orang Indonesia nih tinggalnya di daerah iklim tropis, akan lebih rentan mengalami yang namanya panu daripada orang yang tinggal di Eropa, benua Eropa seperti itu. Kalau orang di benua Eropa seminggu misalnya mandinya 2 kali, seminggu 2 kali masih oke, sedangkan kita orang di Indonesia mandi 2 kali seminggu sudah pasti panuan, sudah pasti ada jamurnya di mana-mana, seperti itu. Itu sama dengan orang kulit berjerawat dan tidak berjerawat. Dalam artian, kalau misalnya kulit berjerawat, memang perlu penanganan yang ekstra. Jadi memang perlu pengobatan, memang perlu maintenance. Jadi meskipun jerawatnya sudah terobati, perlu tetap yang namanya maintenance. Dalam artian menggunakan krim yang ada retinolnya, yang ada tretinoinnya, meskipun tidak tiap hari, mungkin tiap 2 hari sekali, kemudian tetap dilakukan eksfoliasi tiap sebulan sekali, itu akan membantu untuk mengurangi produksi si kelenjar sebum. Karena dari kondisi kulitnya pun sudah berbeda orang yang berjerawat dan tidak berjerawat. Sehingga orang yang berjerawat memang perlu melakukan perawatan yang lebih ekstra dibandingkan yang tidak berjerawat. Jadi itu namanya bukan ketergantungan. Akan tetapi kalau yang tadi isinya steroid, ya ketergantungannya seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu di stop, maka akan muncul yang namanya akne yang lebih parah, kemudian krim wajah akan mengakibatkan munculnya telangiectasis atau pembuluh-pembuluh darah yang muncul seperti itu. Itu kira-kira dari saya. Ya, permisi dokter. Mohon maaf sebelumnya dok. Ada satu lagi pertanyaan dok terakhir dari Fadila Ananda Putri, Angkatan 2021 dok. Pertanyaannya yaitu, apakah dokter ada saran tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan jerawat yang terkait dengan stres? Sedangkan kita adalah tipe orang yang gampang kepikiran. Terima kasih dokter. Oke, ya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk ini stres ya? Stres itu memang permasalahan yang sangat susah. Kalau kita sebagai dokter gampang banget dibilang jangan stres, jangan kepikiran, padahal untuk membuat diri kita untuk tidak memikirkan sesuatu itu susah, seperti itu. Jadi kalau misalnya stres memang penanganannya agak susah, karena otomatis tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita mengontrol pikiran kita seperti apa. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana tubuh kita bereaksi. Jadi apapun yang menyebabkan jerawat, yang paling penting kita lakukan adalah tetap melakukan pengobatan. Jadi jangan dibiarkan. Karena kalau misalnya dibiarkan, tidak hanya jerawatnya, tidak hanya stres yang mengakibatkan jerawatnya, tapi jerawat itu sendiri juga bisa mengakibatkan tambah stres. Tiap kali lihat kaca, aduh wajah saya kok begini, aduh ini kenapa begini, ini kenapa nggak membaik. Jadi itu sebenarnya akan mengakibatkan siklus stres yang berkepanjangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah satu, stop memegang yang namanya jerawat. Jadi jangan kalau udah tahu itu jerawat, jangan dipegang, jangan terlalu sering dipegang-pegang, dipencet. Kadang kita nggak sadar, kita sambil baca, kita sambil main HP, tangan satunya lagi itu pasti yang namanya pegang wajah. Itu jangan. Satu, jangan dilakukan. Karena kita nggak tahu tadi habis pegang apa, kita pegang wajah, bakteri yang tadinya ada di permukaan benda-benda di sekitar kita itu pindah ke wajah kita. Kedua, rajin membersihkan wajah. Rajin ini dalam artian 2 kali sehari itu cukup. Tidak harus yang sehari sampai 3 kali, 5 kali mencuci wajah, itu jangan. Karena over cleanser itu juga sangat tidak baik ya. Dia akan membuat kulit kita semakin kering. Ketiga, gunakan pelembab. Jadi pelembab itu yang sebaiknya digunakan adalah yang berbahan dasar seramid atau hipoalergenik. Jadi itu bisa dilakukan untuk mengobati yang namanya, membantu pengobatan yang namanya stres karena akne. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan obat-obat akne dari yang tadi sudah saya jelaskan di bagian yang mild apa, yang moderate apa, severe apa.
Jadi seperti itu. Apapun penyebabnya kita obati, kita jalankan pelan-pelan. Bagaimana sambil mencari bagaimana kita melakukan stress releasing. Misalnya, sesekali kita suka ke pantai, menghibur diri, itu boleh, nggak apa-apa. Akan tetapi jangan stresnya lari ke makanan, misalnya makan boba, apa itu namanya, minuman-minuman yang gulanya tinggi, kemudian makanan-makanan seperti goreng-gorengan, makanan seperti kacang-kacangan, seperti itu merupakan salah satu faktor risiko untuk meningkatkan terjadinya akne. Oke, ada lagi kira-kira? Baik dokter, terima kasih banyak dok. Apakah dari teman-teman, apakah pertanyaan teman-teman sudah terjawab dari dokter? Mungkin salah satu boleh bantu jawab. Izin masuk. Terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa, Dok. Sama-sama, terima kasih. Nah, terima kasih banyak dok. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam bertanya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Vina dapat tertanam di pikiran teman-teman semua.